Halo, assalamualaikum teman-teman pecinta anggrek. Ketemu lagi dengan Dewi Orchid. Pada video kali ini kita akan membersihkan daun-daun anggrek yang sudah sangat kotor, penuh dengan debu ya. Nah, sebelumnya tuh banyak teman-teman yang bertanya ya, bagaimana sih Mbak Dewi caranya membersihkan daun-daun anggreknya kok mengkilat, bersih kayak gitu. Nah, di sini saya itu menggunakan bahan yang sangat simpel ya. Yang penting kita sediakan tisu basah. Kenapa tisu basah ya? Karena dia itu seperti kain yang lembut gitu ya. Kemudian sudah mengandung air juga. Kemudian kita siapkan juga air bersih sama jeruk nipis. Jeruk nipis ini dia itu sangat bagus untuk mengangkat kotoran ya. Dan juga sisa-sisa kayak fungisida yang putih-putih gitu, dia bagus membersihkan supaya lebih terangkat noda-nodanya. Di sini saya pakai 1 buah jeruk nipis ya. Langsung saja kita peras ke dalam airnya. Nah, ini tuh saya sudah buat di video saya yang sebelumnya itu membuat daun anggrek lebih mengkilat itu ditambahkan minyak goreng ya. Tapi ini kita cuma mau membersihkan saja noda-nodanya. Itu kita cukup jeruk nipis saja dengan air bersih dan tisu basah ya. Langsung saja kita lapkan ke permukaan daunnya pelan-pelan ya. Kemudian kalau di bagian bawah daun itu satu arah saja dan pelan-pelan seperti ini ya, karena di bagian bawah daun itu ada stomatanya, supaya stomatanya itu tidak tersumbat ya dengan kotoran-kotoran. Karena stomatanya itu kan di situ tempatnya dia bernafas dan menyerap nutrisi. Jadi kalau tersumbat oleh kotoran itu penyerapan nutrisinya itu tidak maksimal. Nah, jadi sisa putih-putih di daun itu juga bisa terangkat semua ya. Kan ada biasa tuh noda-noda putih di daun itu yang agak sulit terangkat. Nah, itu dengan air jeruk nipis begini itu dia lebih mudah untuk dibersihkan. Ini dia ya, sudah terlihat bersih. Nah, jadi walaupun hanya dengan air jeruk nipis saja dia sudah tampak mengkilat ya daunnya. Apalagi kalau kita tambahkan dengan minyak sayur. Kemudian ini, nah kita coba lihat, ini tuh daunnya dia ada bercak putih-putih ya, seperti ini. Nah, itu kita harus gosok agak keras, kita harus gosok berulang-ulang agar nodanya benar-benar hilang ya. Nah, di sini tipsnya bagaimana sih supaya menggunakan fungisida itu tidak ada bercak-bercak bekas-bekas putih-putih seperti ini. Jadi kalau saya itu supaya tidak ada noda pada daun, itu saya menggunakan fungisidanya itu yang merek Bactosin ya, yang itu dia tidak ada noda putihnya karena dia bukan bentuk serbuk, bubuknya dia itu berbentuk cairan kental. Dan dia tidak meninggalkan noda putih karena cairannya itu warna cairannya agak kecoklatan. Nah, di sini yang noda putihnya itu agak saya gosok ya, digosok agak keras supaya tidak tersisa noda-nodanya. Nah, ini secara berkala kita celup-celup lagi ya di air bersihnya supaya kotoran dari lapnya tadi itu dia keluar. Nah, jadi kalau bercak putih yang bekas fungisida itu memang agak ini ya, agak susah dihilangkan. Jadi kita harus gosok dia berulang-ulang. Oke, nah ini dia ya teman-teman, bisa dilihat hasilnya.
dia sudah cukup mengkilat ya daunnya. Tuh, ini dia sudah bersih daunnya. Jadi dengan cara simple seperti ini, daun anggrek kita sudah terlihat lebih mengkilat, indah dan menarik ya. Oke, ini dia. Nah, terlihat mengkilap ya. Padahal cuman dengan jeruk nipis saja dia sudah tampak sangat mengkilat ya. Nah, jika kita rajin membersihkan daun-daun anggrek, kita juga bisa mencegah ya dari penyakit daun, misalnya kutu daun, jamur dan segala macam. Itu bisa meminimalisir resiko terkena penyakit ya. Karena dengan membersihkan daun anggrek itu juga kita akan mematikan dari mikroba-mikrobanya atau parasit-parasit yang melengket di permukaan daun. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya-tanya ya, kenapa sih selama ini yang saya ulas hanya seputar anggrek bulan rata-rata ya? Karena saya memang sebagian besar anggrek saya hanya anggrek bulan. Saya tidak merawat anggrek yang terlalu banyak macam ya, karena memang anggrek bulan sebenarnya itu menurut saya anggrek yang paling mudah untuk dirawat, karena penyiramannya juga tidak perlu tiap hari. Kemudian jika kita sudah cocok dalam perawatannya, sudah tidak bingung lagi ya, itu dia akan lebih mudah untuk dirawat. Tapi saya juga punya beberapa anggrek dendrobium, vanda, kemudian saya juga punya gramma ya, gramma scriptum, kemudian citrinum. Tapi dia tidak mau berbunga. Saya sudah rawat beberapa lama, itu grammanya tidak mau berbunga ya. Mungkin nanti dia kalau sudah berbunga saya akan membahas tentang anggrek gramma itu. Tapi memang saya fokusnya ke bulan dulu, karena bulan saya itu ada sekitar 50 pohon ya. Dan itu selama saya rawat sudah sekitar 2 tahun, itu semuanya aman-aman ya. Sangat mudah untuk dirawat. Memang awal-awalnya saya merawat anggrek bulan itu dia ada banyak yang mati karena saya belum tahu cara penempatan yang baik ya untuk anggrek bulan. Karena anggrek bulan itu yang penting dia penempatannya, lingkungannya, media tanamnya, cara penyiramannya, itu semua. Dan kenapa saya suka dengan anggrek bulan ya, karena memang dari warnanya ya paling bervariasi ya, variasinya lucu-lucu, terus dari bentuk daunnya juga bagus. Jadi walaupun dia tidak ada bunganya, tetapi daunnya subur, mengkilat, bersih, itu pasti sangat menarik untuk jadikan penghias taman ya, ataupun pajangan di rumah. Untuk teman-teman yang ingin mencoba merawat anggrek bulan itu jangan takut ya, karena anggrek bulan itu tidak susah sebenarnya, sangat mudah sebenarnya ya. Apalagi anggrek bulan itu tingkat keberhasilannya untuk berbunga dia sangat tinggi ya. Jadi anggrek bulan itu termasuk anggrek yang cukup rajin berbunga dibandingkan dengan anggrek-anggrek yang lain ya. Tapi kalau kayak vanda, dendrobium juga itu ini sih anggrek yang mudah berbunga juga. Jadi tergantung selera kita masing-masing ya.
Nah teman-teman, jika masih bingung ingin bertanya, silakan langsung saja komen ya. Kemudian jika punya request tentang anggrek bulan, itu silakan langsung di komen saja ya. Ingin request video pembahasan tentang apa gitu. Tetapi di video-video saya sebelum-sebelumnya juga saya sudah banyak bahas ya tentang perawatan anggrek bulan, cara penyiramannya, cara pemupukan. Silakan teman-teman cek-cek ya. Oke, nah sekarang sudah selesai proses pembersihan daun anggreknya ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat daunnya sangat mengkilat, bersih seperti daun plastik ya. Seperti bukan tanaman hidup ya. Nih. Tuh mengkilat sekali ya. Tuh. Nah, jadi sekarang anggrek-anggreknya sudah tampak cantik untuk dipajang ya. Tuh. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.